warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin maaf mengganggu waktu Bapak ya pada malam hari ini, karena saya di sini ingin mewawancari Bapak sebagai guru DMTS ya, untuk mengenai Ya, bagaimana kata-kata siswa dan juga mengenai permasalahan guru di sekolah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramli Ihsan, saya dari UNP, jurusan Teknik Otomotif, yaitu dari Fakultas Teknik. Nah, di sini saya ingin mewawancari Bapak itu dalam rangka mata kuliah Psikologi Pendidikan. ya. Nah, mungkin dari Bapak sendiri mungkin boleh memperkenalkan diri ya. Baik. Nama saya Abdul Iswandi. Alhamdulillah diberikan kepercayaan berupa gelar dari Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi, yaitu sarjana pendidikan. Saya beralamat atau berdomisili hari ini di Dusun Villa, Jorong Batu Basa, Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Dusun Villa, Jorong Batu Basa, Jorong Batu Basa, Nagari Lawang, Nagari Lawang ya. ya, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Oh, berarti Bapak sekarang mengajar di MTSN 1 Bukit Tinggi atau yang biasa dikenal dengan MTSN Gulai Bancah atau eh, MTSN Model. dari Bancah. Nah, mungkin ini sedikit pertanyaannya untuk Bapak mengenai kan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya guru di SMP atau MTS itu kan mengalami perubahan kurikulum, yaitu menjadi kurikulum merdeka kan. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana eh, pandangan Bapak terhadap kurikulum merdeka yang pada saat ini yang diadakan di MTS Bapak. Oke. Kurikulum Merdeka yang diprogramkan oleh pemerintah hari ini itu sudah dijalani, sudah diaplikasikan, dan sudah berjalan lebih kurang hari ini baru 1 tahun lamanya. Karena baru disosialisasikan oleh pemerintah melalui beberapa instruksi-instruksi yang diturunkan dari kantor kementerian atau kantor kantor wilayah, wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat. Jadi kurikulum mereka ini sudah dilakukan pembelajarannya oleh siswa kelas 7 atau siswa baru hari ini, dan alhamdulillah hari ini juga di MTS 1 Bukit Tinggi juga sudah dilakukan program percepatan SKS 2 tahun, sistem kredit semester atau percepatan SKS 2 tahun untuk siswa yang mempunyai kemampuan menyelesaikan pendidikannya selama 2 tahun. Dan kemarin juga diadakan penyaringan untuk siswa SKS selama 2 tahun. Selama kurikulum ini berjalan, tentunya mungkin ada beberapa hal yang menarik kita lihat, dan juga ada perlu perbaikan kita untuk eh, untuk kesempurnaan dari proses pembelajaran tersebut. Agar apa? Agar nantinya eh, peserta didik yang kita hasilkan atau yang kita didik nantinya berkualitas di masa yang akan datang. Karena nanti akan berpengaruh terhadap diri pribadi peserta didik tersebut untuk keberlangsungan kehidupannya mereka nantinya di masa yang akan datang.
Jadi kurikulum Merdeka ini kita lihat kemarin itu sudah cukup bagus, tapi alangkah perlu pengkajian ulang kembali bagaimana sistemnya dan juga bagaimana prosesnya, karena saat sekarang ini masih banyak yang mempertanyakan, apalagi yang program percepatan SKS 2 tahun. Apakah nanti bisa berlaku nanti untuk melanjutkan pendidikan siswa tersebut ke jenjang yang lebih tinggi nantinya. Padahal di sekolah kita atau di kurikulum kita atau di aturan pemerintah kita, kita wajib belajar 9 tahun. Artinya 3 tahun kita menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah pertama ini. Itu yang perlu kita tanda tanya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ini kan masih dalam proses, kalau di MTSN kita masih dalam proses penyesuaian kurikulum dari kurikulum Portilas ke kurikulum Merdeka. Jadi banyak yang perlu di eh, dijelaskan lagi atau bagaimana nanti arahnya akan nanti, karena karena yang kita rasakan saat sekarang ini belum ada titik temunya untuk penyelesaian dari Kumer ini gitu. Oh, berarti kurikulum Merdeka itu masih dalam proses penyelesaian ya kalau di MTS Bapak ya. Ya, Nah, ya berarti karena kalau kita masih apa Pak? ya karena kita masih proses penyelesaian atau yang baru dilaksanakan kurikulum ini terhadap siswa yang tahun kemarin. Tuh. Jadi guru-guru pun masih dalam proses belajar dan masih dalam proses penyesuaian juga, dan juga untuk kesempurnaannya pun kita atau berjalannya itu masih bertahap dan berproses. Nah, menurut Bapak kan sebagaimana sekolah Bapak telah melakukan kurikulum Merdeka selama setahun ya. Nah, dalam kurikulum Merdeka tersebut kan ada juga siswa tersebut yang masih ambigu lah terhadap kurikulum tersebut kan masih banyak di kurikulum tersebut kan masih banyak bahwasanya banyak program-program baru yang diterapkan di kurikulum Merdeka tersebut. Nah, menurut Bapak, siswa-siswa yang di MTS yang Bapak ajar tersebut, apakah banyak yang masih memiliki keraguan terhadap kurikulum atau gimana? Kan sebagaimana yang kita ketahui bahwa di kurikulum mereka ada juga mata-mata pelajaran tambahannya, dan juga untuk apanya pembelajarannya kan Senin sampai Jumat ya Pak? Sabtu Ya, Jumat enggak, sampai kalau di senamnya kita masih sampai Kamis, sampai Sabtu. sampai Sabtu Pak. Nah, Ya, menurut Bapak bagaimana, apakah banyak siswa tersebut yang mendukung terhadap kurikulum baru sekarang? kalau terhadap siswa hari ini insya Allah tetap mendukung. Tapi kalau untuk kedepannya kita tidak tahu, karena kita pun masih baru melaksanakan program kurikulum Merdeka ini, dan pun kita pun belum tentu dan pun di sekolah kita masih agak kebingungan untuk pelaksanaannya. Ada yang dan pun di Kumer ini banyak beberapa perubahan-perubahan, tapi pada dasarnya semuanya sama karena penyempurnaan dari Kurtilas yang tahun lalu. Tapi untuk penyesuaian ini pun perlu waktu dan perlu beberapa penyesuaian nanti di masa yang akan datang oleh terhadap guru. Dan juga kalau siswa pun semuanya mendukung karena itu adalah program dari pendidikan kita.
Oh gitu ya Pak. Kan berarti menurut Pak masih Hmm. masih banyak juga yang bingung-bingung guru kan terhadap kurikulum mereka nih. Ya, Nah, untuk kita mengenai masih apa? hmm, Nah, mengenai apa lagi Pak? Oh, untuk karakter siswanya. Nah, menurut Bapak ada nggak perbedaan dari output karakter mahasiswa perbandingannya ya, perbandingan antara kurikulum 2013 sebagai yang kita ketahui bahwasanya kan ada juga lebih banyak mengajarkan apalah siswa tersebut kan lebih fokus ke pendidikan. Tapi di kurikulum Merdeka ini kan siswa itu kan lebih dikreativitaskan. Nah, menurut ya. Bapak ada nggak perbedaan output atau karakter siswa dari kurikulum 2013 sampai kurikulum sekarang, Pak? Kalau kita lihat sejauh ini ada beberapa hal perbedaan yang kita dapatkan. Kalau di input siswa itu sendiri ketika mereka belajar, mereka pun berperan aktif. Artinya mereka di ikut sertakan dalam menemukan hal-hal baru, bukan guru yang lagi yang memberikan hal-hal yang baru kepada siswa. Mereka pun diajarkan untuk bernalar dan berpikir agar nantinya pembelajaran itu menarik dan menumbuhkan rasa ingin tahunya terhadap pelajaran tersebut. Dan yang kedua, untuk outputnya, untuk karakternya itu sendiri, karena kita berada di zaman teknologi sekarang, tentu namanya siswa masih dalam masa pancaroba atau masih dalam masa peralihan dari SD ke SMP. Mungkin untuk saat ini, kalau untuk saat ini kita lihat itu masih aman-aman saja dan tidak ada hal-hal yang hal-hal yang menjanggal terhadap eh, proses dari sikap yang mereka hasilkan terhadap kurikulum mereka yang hari ini dijalankan gitu. Tidak ada. Malahan malahan mereka pun lebih memawas diri. Tapi yang namanya siswa kita itu tetap tidak luput dari kesalahan dan juga lupa. Terkadang ada beberapa hal yang mereka kerjakan, pakai itu usil dan sebagainya, itu biasanya lumrah untuk anak-anak gitu. Tapi tidak separah pergaulan ya, pada umumnya. Masih masih dalam keadaan normal dan eh, masih dalam pergaulannya atau masanya gitu. Oh gitu ya Pak. Nah sebagaimana yang Bapak Ya, ceritakan tadi, berarti siswa tersebut masih di kurikulum terbaru itu ya, berarti mahasiswa itu diciptakan untuk lebih berkreatif pada diri sendiri dan juga berusaha untuk menemukan hal baru dan juga bernalar dan juga berpikir lebih ke depan lagi ya. Berarti lebih dikonsepkan ya, untuk mengembangkan kepribadiannya lagi ya dalam mencari ilmu-ilmu ya, melalui media ya Pak. ya, Nah, ya, ini mengenai apa lagi Pak? Oh, mengenai karakter mahasiswa. Nah, menurut Bapak, ya. bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi dan juga menangani siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda? Untuk siswa yang memiliki kekurangan atau yang memiliki eh, perhatian khusus untuk pendidikan, untuk siswa itu sendiri kita menanyakan dan mendekati mereka dan juga mengajak diskusi kepada mereka apa saja yang mereka eh, apa saja yang mereka hadapi ketika mereka kesulitan. Jadi kita dekati mereka dan kita tanyakan dan kita terangkan kembali secara secara pribadi melalui diskusi, apakah itu diskusi kelompok beberapa orang atau nanti melalui pembicaraan-pembicaraan atau melalui cerita-cerita nanti atau melalui pendekatan
pendekatan-pendekatan yang lainnya. Karena kalau kita mengandalkan kita menerangkan saja di depan, terkadang beberapa siswa kita ini mungkin ada yang membawa permasalahan di rumah kemarin, atau mereka kurang tidur, atau mereka kurang ada beberapa pikiran yang menghantui mereka, dan sehingga pembelajaran yang kita laksanakan itu tidak semaksimal mungkin gitu. Jadi ketika mereka memiliki permasalahan tersebut, kita ajak diskusi, atau kita lakukan pendekatan-pendekatan yang lain yang bisa nantinya mereka paham atas pelajaran yang telah kita sampaikan pada hari itu. Hmm. Berarti ke konsepnya lebih ditanyakan lagi apa mungkin yang dibutuhkan oleh siswa, karena kita menghadapi Ya, berbagai sifat-sifat siswa kan memiliki ya, karakter yang banyak lah yang ya, berbeda-beda. Nah, untuk sembuhkan ada juga ya, Pak mengenai ada juga siswa tersebut yang kadang masalah di rumah dibuatnya juga ke sekolah kan. Nah, menurut Bapak ya. bagaimana pendapat Bapak tentang menghadapi kata siswa tersebut yang memiliki permasalahan di rumah? Mungkin bisa Bapak ceritakan Ya. contohnya mengenai kolaborasi orang tua dan guru. Nah, menurut Bapak, kolaborasi apa yang cocok yang diterapkan kepada siswa tersebut? Mungkin agar siswa tersebut lebih fokus untuk belajar atau lebih fokus untuk mendapatkan karirnya ke depan, Pak. Oke, untuk itu kita tanyakan dulu. Boleh kita laksanakan konseling pribadi kepada mereka, atau dulu kepada mereka. Setelah itu sedikitnya kan bisa membuat anak itu nyaman kepada kita dan juga bercerita kepada kita apa permasalahan yang sebenarnya, sehingga nantinya kita sampaikan itu permasalahan tersebut, dan kita sampaikan permasalahan itu kepada wali kelasnya, dan wali kelas nanti akan memberikan solusi kepada anak tersebut, apakah nantinya di berkolaborasi antara wali kelas dengan BK nantinya, karena kita punya BK dan juga ada PIK-R. Nah, jadi dicarikan solusi dan masalahnya, titik temunya gimana, dan diberikan arahan-arahan dan motivasi-motivasi, serta nanti nasihat-nasihat yang membangun kepribadian karakternya. Maklum karena siswa kita ini masih dalam masa peralihan dari remaja dari anak-anak ke remaja, maka dia perlu beberapa tempat aduan yang membuat mereka nyaman. Jadi kita sampaikan dulu apa yang kira-kira permasalahan, sehingga mereka membawa permasalahan itu ke sekolah, sehingga mereka tidak konsentrasi dalam menerima pelajaran yang kita sampaikan di sekolah hari itu. Hmm. Berarti kita lebih mengajak kolaborasi sama BK ya Pak. Karena BK tersebut juga memiliki Ya, memiliki ya, namanya itu kerjasama, dan juga masalah psikologi siswa ini kan lebih ke arah ke BK ya Pak. Nah, ya, kan sebagaimana yang Bapak ceritakan sebelumnya, karena kan guru dalam proses proses kurikulum mereka ya, kan masih penyelesaian. Nah, dalam penyelesaian tersebut, dan tidak Bapak ya. menciptakan strategi? Mungkin dari Bapak, apa strategi Bapak untuk menghadapi kurikulum mereka yang perbedaan kami itu jauh dengan kurikulum 2013 sama mereka. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan enggak, bagaimana strategi Bapak Ya. menghadapi kurikulum mereka yang zaman sekarang? Strategi yang kita lakukan itu tidak jauh dari kurikulum Kutilas, karena kita kolaborasikan, kita eh, kolaborasi ini kita masukkan, atau kita campur strategi ini antara yaitu diskusi, atau kelompok nantinya, atau nanti kelompok itu disuruh mereka bernalar nanti, atau membaca, atau menemukan masalah-masalah baru terhadap materi yang kita sampaikan, atau materi yang mereka pelajari. Karena nantinya kalau tidak itu kita laksanakan, maka pembelajaran yang kita sampaikan itu akan ngambang.
Jadi strategi yang kita lakukan itu yaitu strategi kita diskusi dan juga membentuk sebuah kelompok agar menciptakan eh, suasana pembelajaran itu lebih aktif dan lebih inovatif dan kreatif siswa tersebut dalam menemukan hal-hal baru terhadap pelajaran yang mereka ikuti. Hmm. Berarti saya itu lebih banyak ke strategi pembelajaran kelompok ya Pak, mengenai apa untuk strategi kurikulum mereka ini kan, Ya, dan juga masalah harus kita ya, memahami juga materi yang disampaikan. Nah, menurut Bapak, ya. bahwasanya yang kita ketahui, kalau menurut pandangan Bapak, kurikulum Merdeka ini banyak memberikan tugas kepada guru atau meringankan tugas kepada guru mengenai gurunya lagi. Member Kalau tugas kepada guru juga ada, itu dia tidak luput karena guru menyiapkan beberapa bahan ajar yang akan disampaikan dan juga akan dikopi oleh siswanya. Itu pun disusun oleh beberapa guru mata pelajaran nantinya dengan kerjasama mereka, dengan kerjasama guru nanti. Dan juga memberikan tugas juga kepada siswa untuk menyelesaikan eh, pendidikan yang mereka jalani ketika mereka bersekolah nantinya. Hmm, gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak, Ya, seberapa penting Pak mengenai kurikulum Merdeka ini? Kan sebagaimana yang kita ketahui bahwa di kurikulum 2013 tersebut kan masih banyak lah mahasiswa tersebut lebih fokus ke akademik. Nah, di kurikulum Merdeka ini kan masih akan disimbangkan antara akademik dan non akademik. Nah, menurut Bapak, seberapa pentinglah peran dari kurikulum Merdeka ini terhadap pendidikan Indonesia sekarang yang begitu apa lagi yang penuh dengan tantangan teknologi ini Pak? Apakah apakah memiliki peran? sebenarnya kita mendukung beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah, tetapi harus ditekankan kembali arahnya dan juga substansinya serta kemana pendidikan ini akan kita jalani gitu. Sebenarnya semua kurikulum itu sama dan begitu penting, tetapi hanya penyempurnaan dari strategi, teori dan lain sebagainya yang perlu dipadukan agar nantinya tercipta pembelajaran yang lebih aktif, inovatif dan kreatif untuk siswa tersebut. Maka kurikulum ini juga mempengaruhi cara belajar dari siswa tersebut yang biasanya eh, guru saja yang memberikan arahan atau memberikan materi. Hari ini siswa yang menemukan dan belajar sendiri. Berarti lebih banyak ke arah mahasiswa yang belajar sendiri juga Pak. Nah, menurut Bapak lagi, Ya, mengenai apa lagi? Menurut Bapak, mana lebih perlu pendekatan karakter berbanding karakternya? Misalnya kayak apa? Mana lebih kita fokuskan lagi mengenai pemahaman karakter? Apakah karakter tersebut lebih banyak kita pahami di kurikulum 2013 atau di kurikulum Merdeka ini, Pak? Kan sebagaimana kita ketahui kan kurikulum Merdeka ini kan banyak juga mata pelajaran teman-teman, Pak. Jadi, apakah kita lebih banyak memahami karakter siswa di kurikulum Merdeka atau kita lebih banyak memahami karakter siswa di kurikulum 2013, Pak? eh sebenarnya itu tuh hampir sama, tapi kalau untuk lebih bagusnya agar kita kan menciptakan generasi yang unggul nanti di masa yang akan datang, maka lebih baik
kita seimbangkan karakternya dan juga intelijensinya. Agar apa? Kalau seandainya karakternya tidak bagus, intelijensinya tidak sempurna, maka sia-sia pendidikan itu dilaksanakan. Tapi kalau seandainya diutamakan karakter dan juga diseimbangkan intelijensinya atau keilmuannya, walaupun hasilnya nanti tidak sesuai dengan harapan kita atau hasilnya pas di rata-rata, itu pun sudah lebih dari cukup, karena percuma saja jikalau eh, kita memberi kita tidak baik, tidak baik. Ada pepatah mengatakan kalau mereka tidak jujur, maka atau mereka tidak baik, maka kehancuran yang akan menimpa diri mereka tersebut. Maka dari itu karakter ini juga diperlukan pada saat sekarang ini, mengingat arus zaman globalisasi ini sangat eh, mempengaruhi pada pendidikan kita. Berarti lebih banyak memahami karakter ya Pak, kalau mengenai kurikulum mereka nih Pak. Kira-kira seperti itu. Hmm. Nah Ya, Pak, menurut pandang Bapak nih, ya. kan sebagaimana yang Bapak ceritakan sebelumnya tadi, ini pertanyaan terakhir ya Pak, dari wawancara Ya. kita kali ini. Menurut Bapak, seberapa penting psikologi dalam pendidikan di MTS Bapak? Psikologi itu sangat penting untuk memahami karakter mereka tersebut, karena nantinya ketika kita berhadapan nanti kepada siswa yang memiliki eh, kepribadian yang ganda, nantinya kita nanti kewalahan. Jadi maka dari itu diperlukan psikologi psikologi ini untuk memahami dari sifat mereka, kepribadian mereka bagaimana. Nah, itu akan kita kita lihat dari sana, karena itu akan juga mempengaruhi cara belajar mereka nantinya dan cara mereka berproses dalam pendidikan itu sendiri. Karena itu psikologi pendidikan ini sangat diperlukan untuk melihat dan mengukur serta mengetahui bagaimana karakter, watak, dan kepribadian mereka itu sendiri atau siswa itu sendiri. Nah, mungkin ini satu lagi pertanyaan Pak, yang sebagai Pak bilang bahwa saya memang psikologi pendidikan ini yang sangat penting bagi siswa ya. Karena siswa tersebut juga memiliki psikologi masing-masing dan juga memiliki karakter masing-masing untuk kedepannya. Dan juga ini sebagai tantangan sebagai guru ya, untuk menghadapi karakter siswa yang berbeda. Nah, sendiri yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya, bagaimana motivasi Bapak terhadap kurikulum Merdeka pada hari ini? Apakah ada nggak Bapak ingin ngasih motivasi kepada guru-guru yang berusaha untuk menyelesaikan dirinya terhadap kurikulum Merdeka pada hari ini, Pak? Eh, kita berharap untuk dunia pendidikan ini berjalan dengan baik dan tidak ada halangan. Jadi untuk kedepannya kita harapkan kurikulum ini ada penyempurnaan-penyempurnaan dan juga nanti ada arahan-arahan serta juga pun ada koreksi-koreksi dari beberapa lembaga pendidikan, yaitu yang mengetahui betul eh, bidang pendidikan itu sendiri. Jadi untuk kedepannya silakan tetap kita lanjutkan kurikulum mereka ini, agar apa nantinya, agar proses pendidikan kita itu tidak terhenti atau proses pendidikan itu kita itu berjalan dengan sempurna, walaupun itu masih dalam proses penyempurnaan-penyempurnaan itu.
Berarti Bapak berharap ya semoga guru-guru yang di sana ya juga lebih memahami karakter dan juga memahami kurikulum mereka nih ya. Nah mungkin itulah Ya, Bapak. Nah, mungkin itulah Pak beberapa pertanyaan yang mengenai karakter mahasiswa dan juga mengenai tantangan apa saja yang harus dihadapi oleh guru untuk memahami karakter siswa dan juga mengenai kurikulum mereka, Pak. Mungkin hanya itulah ya, yang dapat saya tanyakan Bapak juga mengenai wacana kali ini. Mungkin sudah bisa kita akhiri ya, Pak, karena juga udah ya, selesai juga Pak. ya. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih ya Pak. Saya tutup dengan Mas- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.